Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerda. Enggak salah channel kok. Memang setnya berubah. Jadi bulan baru, set baru ya. Iya, saya baru ngerakit komputer. Kapan ya terakhir ngerakit komputer ya? Kayaknya pas SMP apa SMA kayaknya kalau nggak salah. Jadi setelah SMA tuh saya lebih banyak beli laptop. Apalagi zaman itu baru keluar tuh seri-seri ROG yang cukup bagus. Agak aneh ya kuliah kuliah di kedokteran pakai ROG. Biasanya kalau ke kantor dulu ya ngajar atau gimana saya bawa ROG juga. Nah ini yang seri apa ini? GL15 kalau nggak salah. Ada 3 ROG sih. Semua saya pakai untuk kepentingan kantor, kepentingan untuk ini, untuk ngajar juga gitu loh. Ngajar ya, cuma untuk ngetik gitu. Kan enggak terlalu perlu spek dewa ya istilahnya ya. Tapi sejak ada channel YouTube, mau nggak mau kan video editing itu kalau pakai komputer yang speknya kurang bagus kan jadi lelet kan. Time consuming, menghabiskan waktu gitu loh. Makanya saya putuskan untuk ngerakit PC gitu. Settingannya nggak terlalu gimana. Settingannya biasa aja. Saya belinya di Enter Computer. Sebenarnya kan di Bali ada sih langganan, cuma ya ada beberapa spek yang nggak ready, jadi saya cari di luar aja gitu. Nah, saya nyontek yang ini nih. Fortive Enter Gaming Esport. Nah, ini yang 34.700.000. Tapi ada beberapa yang saya ganti. Ini kan prosesornya Ryzen 7 ya, saya tetap pakai yang itu. Motherboardnya juga sama, yang Steel Legend ya. PSU-nya sama juga, coolernya saya ganti ya, bukan yang saya nggak mau pakai yang radiator nih. Saya nggak pakai yang liquid cooler karena perawatannya cukup susah. Jadi saya pakai yang Redux Note 2 aja. Nah, yang RAM ini saya update, yang RAM saya pakai yang 32. Cleve ya bacanya, 32 GB. Sebenarnya kan kalau untuk video editing atau ngerender itu kan lebih banyak pakai CPU ya. Cuma pas cutting itu kayaknya berguna juga sih RAM-nya gitu. Makanya saya beli RAM yang 32 GB. Nah, sama harddisk ya. Harddisk ini aneh sih. Sebenarnya sudah ada SSD ya. SSD kan sudah ada yang Gen 3 tuh yang kecil kan. Tapi saya lagi beli SATA beli SATA yang 2 GB. Sebenarnya kalau saya nyimpan video editan itu saya biasanya nyimpan di cloud. Jadi kalau cloud biasanya lebih murah jatuhnya ya. Tapi ada yang nyuruh simpan aja di harddisk eksternal gitu, beli yang 10 atau 20 tera ya, terus simpan sana gitu. Nah, ini nih yang nggak ngotak nih. Jadi dari harga 34 juta, 16,9 atau 17 jutanya itu ada di VGA-nya. Galaxy GeForce ya, 16,9 juta. 3070 8 GB DDR6. Mana ya? Nggak ngotak sih. Ya akhirnya saya nggak jadi beli VGA. Saya akhirnya ngambil VGA lama saya, VGA dari mesin miningnya ya. Sekalian kan saya udah jalanin mining itu sudah setahun ya. Dia udah saatnya servis juga ya. Ini padahal dulu saya dapat harga 7.891.500, dapat 4 biji. Jadi per bijinya tuh 1.950.000 ya. Sekarang harganya 9.699.000. Waduh, 10 juta harga satu sekarang. Yang second sih saya lihat masih di pasaran tuh harganya 7-8 juta ya. Kalau ini dulu yang baru saya dapat 1,9, yang second tuh 1,8 juta. Ya saya pengen sih ngajarin teman-teman cara bikin mesin mining ya, cara ngerakit mesin mining. Tapi sebelum lanjut, mana like dan subscribe-nya dulu. Saya mau bagi-bagi ilmu ini, ilmu mahal, ilmu tentang dunia cryptocurrency, terutama di mining ya, cara membuat mesin mining gitu. Tapi harga komponen lagi gila. Lagi tinggi banget ya karena kenaikan harga Bitcoin juga sih. Ya karena ada mafia juga sih. Kan pas harganya terlalu tinggi nggak ada yang beli, ya dia lepas lagi tuh barangnya di pasaran gitu. Pas harga lagi rendah terus banyak yang beli, dia naikin lagi gitu. Gimana ya.
Kita cuma bisa ikut aja gitu loh. Saya sempat cek di luar juga, sampai di beberapa pasar di Taiwan, di Cina gitu. Ya harganya sih walaupun nggak terlalu parah ya, artinya nggak separah di Indonesia, tetap masih di kisaran 7, ada sih yang 6 juta nih, 6 juta setengah untuk RX 580 ya, yang 8 GB DDR5. Kenapa RX 580? Sebenarnya ada banyak pilihan mesin mining yang lain ya, VGA mining yang lain, tapi yang sesuai dengan budget dulu waktu itu, cost effective budget dengan return harian, return bulanan pada waktu itu ya RX 580 8GB ini gitu. Jadi saya ngerakitnya ini tahun lalu ya, pas Bitcoin tuh masih 10 ribuan, Ethereum juga masih 3 jutaan pada waktu itu. Dulu beli motherboard juga nih yang ASRock H81 Pro BTC, harga 642.000. Itu udah dapat prosesor sih. Penjualnya baik sih ini. Nih 600.000 dulu. PCIe-nya ini ada 6. Di satu PCIe 2.0 itu yang 16 pin kan. Habis itu ada 5 PCIe. Yang ini kita harus masang riser. Tapi standar sih kalau mau bikin mesin mining pakai riser ya. Riser juga harus pilih yang bagus ya, karena ada beberapa riser yang versi lama tuh jelek-jelek banget itu. Ada versi yang baru tuh versi 009S ya. Ini yang merah hitam. Ini risernya gimana ya? Cepat banget rusak. Asal udah ada masalah di mesin miningnya, ya udah pasti risernya yang harus kita ganti pertama sih. Saya pernah beli riser yang ini, yang biru yang biasa nih. Ini versi 008 kalau nggak salah. Cepat banget rusak. Aduh, usahakan beli 2 atau 3 kali lipat risernya gitu. Artinya kalau misalnya beli 6 GPU, ya udah beli aja 18 riser untuk cadangan gitu. Ini motherboard sekarang nih harganya 2 jutaan nih. Belum termasuk prosesor lagi. Jadi saya dulu pakai PSU power supply yang Andison kalau nggak salah. Andison yang dari Taiwan dulu. Ya, saya pakai Andison yang 1350 watt. Saya dulu beli 750.000 nih ya. Sekarang saya jual tuh harganya bisa 2 kali lipat, sampai 1,5 juta kemarin itu. Saya jual karena ini Andison ini terlalu ribut. Jadi dia berisik banget. Mirip-mirip mesin ASIC dia jadi ributnya ya. Jadi saya ganti pakai EVGA, memang sih harganya ya lebih mahal dan wattnya juga lebih kecil ya, cuma 1000 watt. Nah teman-teman, kalau milih GPU itu sebenarnya harus hati-hati ya. Kan kalau dulu mungkin tingkat kesukaran dari blockchain itu lebih gampang ya. Jadi kan GPU itu adalah kasir ya. Kalau punya 6 GPU berarti 6 kasir ya yang membantu transaksi gitu. Nanti dari setiap transaksi yang dia bantu kita dapat persenan tuh, dapat komisi kecil. Itulah yang menjadi penghasilan para miner ya. Dulu bisa pakai GPU yang cuma 4 GB ya. Tapi kan makin lama karena transaksinya makin rumit, yang dihitung makin sukar gitu. Kita butuh kasir yang lebih pintar. Akhirnya 4 GB itu sudah nggak bisa untuk mining Ethereum lagi. Harus di atas 4 GB. Sebenarnya solusinya kan bisa aja kita pakai GPU yang 6 GB ya. Sebenarnya buat jaga-jaga, karena ke depan tuh pasti blockchainnya bakal lebih rumit lagi, hitung-hitungannya bakal lebih sukar lagi. Makanya saya beli GPU yang 8 GB gitu. Silakan sih teman-teman pilih GPU yang merah apa. Kalau bisa ya memorinya yang atas 8 GB. Ya enaknya kalau bikin rig sendiri itu selama komponennya kita jaga dengan baik. Ya kasih kipas yang bagus, sirkulasi udara yang baik, apalagi kalau pakai ruangan ber-AC gitu. Hampir semua komponennya itu bisa dijual kembali kalau memang mau pensiun ya gitu. Apalagi kalau dijual kembali pas harga Bitcoin naik. Untung ya gitu. Ya teman-teman memang harus catat ya untuk pengeluaran listrik, pengeluaran internet. Sebenarnya internet dia nggak perlu yang terlalu kenceng banget sih. Bahkan kalau kita mau pakai internet yang kuota ya 1 giga kayaknya nggak habis kok. Karena transaksi kripto itu benar-benar mikro teman-teman, benar-benar kecil. Cuma pas instalasi awal aja yang mungkin membutuhkan kuota cukup banyak. Karena kan kita harus update dari GPU-nya, harus update software-nya, dan juga harus memilih dengan baik tuh mining software-nya. Banyak yang seneng utak-atik sendiri ya, bisa pakai Claymore, bisa pakai Phoenix gitu. Terus ada yang sampai ngerubah dari operating system Windows ke Linux ya. Ya cuma demi menaikkan hash rate mungkin sekitar 5 atau 10, nggak sampai sih 10 ya. Kalau saya pribadi saya milih pakai BetterHash. Oh ya, saya kendaliin komputer miningnya dari rumah dengan menggunakan TeamViewer.
saya nggak mining di rumah lah. Jadi ini ya tampilannya kalau kita pakai Betterhash. Ini gara-gara saya cabut kemarin satu GPU-nya, terus ada satu GPU yang bermasalah sih kayaknya nih. Jadi cuma ada 4 GPU yang aktif ya. Dia ngasilin 273 USD sebulan, atau sekitar berapa nih? Sekitar 4 atau 4,5 juta ya. Lumayan. Kebetulan kan yang saya mining ini kan Ethereum. Nih kan saya pakai Phoenix Miner tuh. Nanti kita bisa mau milih tuh kita mau mining apa gitu. Apa yang paling cocok di mining saat ini, bisa melakukan benchmark ya. Benchmark sekali aja kok gitu. Terus ada namanya profit switching sih kalau di Betterhash tuh. Jadi kalau misalnya ada koin yang lebih menguntungkan untuk di mine, dia akan berubah sendiri gitu. Tapi tentu saja dengan nggak mengorbankan ini ya, artinya jangan sampai ada delay. Kalau ada delay habis itu malah jadi rugi kan gitu, malah jadi tertunda dia proses miningnya. Ya enaknya kalau Betterhash sampai sekarang dia nggak mungut bayaran ya. Jadi sampai sekarang belum ada profit sharing ke mereka. Terus enaknya kalau kita mau mining koin apapun bisa, dan kita dibayar dalam bentuk koin yang kita main itu gitu. Kalau kayak NiceHash gitu, dia ubah koin yang kita mining ke bentuk Bitcoin gitu. Jadi kita otomatis hanya dibayar dengan Bitcoin setiap harinya. Menurut saya kurang apa ya? Misalnya kita spesifik mau main satu koin tertentu dan kita nggak mau Bitcoin, karena dia agak repot ya. Kebetulan kan saya percaya pada Ethereum ya, jadi makanya saya ini mining Ethereum bukan Bitcoin gitu. Jadi saya nggak mau dia rubah jadi Bitcoin. Walaupun ada sih pilihannya nih kayak BTC Auto Exchange ini otomatis berubah jadi Bitcoin ya. Jadi saya terakhir withdraw 9 Oktober, sekarang sudah jadi 268 USD. Lumayan, belum sebulan. Saya biasanya pindah ke BlockFi ya. Ini murni tabungan kripto saya, memang saya mau biarin gitu. Jadi saya dalam setahun itu sudah dapat 12.600 USD. 171 juta. 170 juta ya dalam setahun cuma dari mesin mining. Total modal ya untuk mining saya itu, jadi dulu kan ada power supply nih Andison, saya jual akhirnya ya, saya laku jual. Totalnya itu 16.493. Sekarang sudah jadi 170 juta ya. Kenaikan 1000%, 10 kali lipat ya. Dan semua masih bisa dijual, artinya semua komponen ini masih bisa dijual, terutama VGA-nya ya. VGA-nya dulu saya beli sekitar 1,9, sekarang bisa laku dijual 9 jutaan. Lumayan 400%-an naik. Ya intinya sih cryptocurrency ini belum menyentuh potensi finalnya ya kalau menurut saya ya. Masih ada perjalanan panjang di masa depan nanti gitu. Cuma kan ada beberapa update kayak Ethereum 2.0. Kalau ada itu kita nggak bisa mining Ethereum lagi. Nah nggak usah terlalu khawatir ya, masih banyak koin lain ya, koin yang market cap-nya kecil yang bisa kita mining gitu loh. Dulu kan ada yang namanya cloud mining ya, teman-teman kan banyak yang nanya ya. Kalau cloud mining itu kita kayak nyewa set GPU atau ASIC orang gitu. Nanti dia yang ngelola, dia yang beli semua. Nanti kita bagi hasil aja setelah dipotong biaya listrik gitu. Ya kalau dulu saya pakai Genesis mining ya, saya pakai Genesis. Saya juga pakai apa ya kemarin lagi satu, Hashflare. Saya pakai Genesis mining sama Hashflare pada tahun 2017 ya. Jadi dulu enak kalau kita dulu beli cloud mining, misalnya beli kontraknya gitu selama setahun gitu. Jadi tinggal bagi hasil, udah gitu. Tenang aja, nggak usah lagi mikir ngerakit mesin mining segala macam. Cuma lama kelamaan dia makin gimana ya, makin aneh juga kontraknya kan. Jadi kontraknya awalnya misalnya setahun, habis itu cuma jadi 6 bulan, terus cuma jadi 3 bulan, terus harga kontraknya tiba-tiba naik banget gitu. Ya seiring dengan meningkatnya harga ini ya Bitcoin ya pada waktu itu. Setelah dihitung-hitung ya memang sih keuntungannya tuh bisa 2-3 kali lipat, tapi prosesnya itu panjang banget tuh. Saya nunggu hampir 2 tahunan baru setahun baru BEP, 2-3 tahun baru ada keuntungan gitu. Jadi saya putuskan daripada saya bayarin orang untuk ngerakit mesin mining terus dia yang dapat keuntungan lebih juga kan gitu, mending saya ngerakit mesin mining sendiri gitu. Nggak terlalu susah sih kan, artinya komponen-komponen yang lain tuh nggak terlalu mahal juga, standar lah. Saya dari umur 3 tahun kok biasa ngerakit PC karena ikut dengan orang tua dulu ya. Kebetulan bapak saya juga seneng komputer.
Saya dulu pernah dikasih 3 komputer bekas dari kantor. Itu kan komputer rusak, saya rakit jadi satu komputer yang masih bisa aktif jalan waktu itu. Memang sih tren banyak berubah ya. Dulu teman-teman tahu nggak RAM 16 mega tuh udah wow banget. Tahun-tahun di Windows 95 pada waktu itu ya, RAM 16 mega. Sekarang RAM tuh udah 32 giga gitu. Saya dulu punya flash disk 128 mega aja udah paling keren pada waktu itu masih SMA ya. Tahun-tahun 2005. Sekarang flash disk bisa 256 giga, 1 tera. Semua pasti berubah, langkah yang lebih maju gitu loh. Sebenarnya kalau pakai cloud mining itu harus hati-hati juga, karena cloud mining tuh banyak yang aspal ya, ada yang palsu-palsuan, sok-sok jualin hash rate, padahal ya sebenarnya mau nipu doang gitu. Dan ya memang dari segi lisensi legalitas mining besar itu, miner besar tuh sebenarnya dia sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi dia milih tempat yang dingin, misalnya kayak di Alaska gitu, atau di Cina gitu, karena di sana dia nggak perlu beli AC gitu. Karena kan untuk menjaga mesin itu tetap awet harus dalam situasi yang dingin ya itu. Lebih milih tempat yang dingin, jadi nggak perlu bayar listrik untuk AC-nya lagi gitu. Kalau mau ngitung biaya listrik tuh bisa pakai ini. Jadi kita tinggal pilih tuh, misalnya kita pakai GPU jenis apa ya, 580 saya pakai 6 misalnya. Hash rate yang kita dapat, terus berapa watt yang ngabisin. Kita bisa sih input berapa harga 1 wattnya dalam dolar ya. Terus tinggal dicocokin tuh dengan harga per kWh di tempat tinggal teman-teman. Ini kayak di Bali nih, harga per kWh-nya untuk yang rumah nih, saya pakai yang 2200, sekitar 1100 per kWh. 0,07. Terus kita input di sini harga per kWh-nya dan kelihatan tuh. Misalnya kita mining Ethereum tuh sehari itu dapat $15 ya setelah dipotong biaya listrik ya. Sekitar 200 ribuan. Benar sih, segituan sih saya dapat. Ini kan setelah VGA-nya copot ya. Setelah VGA saya ambil 1, terus ada riser yang rusak 1, sempat turun ya jadi 0,0001 per hari. Sebelumnya stabil ya di 0,0024, 25, 23, 25, 25 gitu. Jadi saya pakai aja 0,024 Ethereum per hari. 154.000 sih sehari. Kalau dia ngitungnya berapa? Ya segituan lah. Ini kan dengan asumsi hash rate-nya bagus ya. Oke lah, bisa ngintip-ngintip di sini sih. Sekelihatan kan koin yang paling menguntungkan untuk di main tuh apa di sini. Kalau Ethereum nggak ada, kita punya Raven Coin kok, ini lumayan juga. Ya banyak cara sih nyari uang di kripto ya. Ada yang sedang staking. Kalau staking tuh kita naruh uangnya untuk nambah liquidity poolnya ya. Sebenarnya nggak semua koin bisa di staking. Terus kalau staking tuh kadang-kadang harus di lock juga ya. Itu sih saya kurang nyaman kalau pakai lock gitu ya. Kalau misalnya kita naruh di BlockFi itu tinggal ditaruh aja, habis itu kita dapat ke returnnya. Artinya nggak di lock, nggak diapa-apain, dapat return. Returnnya juga dalam bentuk ini Bitcoin gitu. Bitcoin dan Ethereum. Tergantung koin yang kita tabung sih. Lumayan kok interest rate-nya. Bitcoin 4%, Ethereum tuh 5%. Ada nggak lagi ya pertanyaan yang belum dijawab ya? Google Authenticator, jadi teman-teman harus pakai GA ya. Ya ini naik turun nih Bitscape nih, harus dimodify lagi dia. Agak rumit sih memang kalau pakai robot nih. Ya salah satu alternatif ya, bisa pakai robot juga. Oke, mungkin itu aja video dari saya sampai di sini ya. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.